Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan, mudah-mudahan meridai langkah kita untuk hadir di Masjid Jami'ah Unia guna untuk mengikuti ceramah atau kajian taklim subuh Sabtu yang memang rutin insyaallah kita laksanakan. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Ibu Salihah? Alhamdulillah, sehat, semangat, dan mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah. Nah, pada kesempatan ini insyaallah Ustaz kita Bapak Haji Burhan Syah SAGPD akan mengajak kita untuk kembali mengkaji, mendalami agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kegembiraan untuk mengaji. Tadi kita sudah awali mengaji, bersolawat, kemudian menambah terus pengetahuan-pengetahuan dan khususnya pengetahuan agama yang insya Allah akan menjadi bekal bagi kehidupan kita di masa sekarang, dan juga insya Allah kita bawa ilmu agama ini, hebatnya kita bawa sampai mati dan sampai kita bangkit kembali. Insya Allah. Adapun ilmu yang lainnya bukan berarti tidak penting, penting juga. Tapi berakhir ketika kita meninggal. Namun ilmu agama dengan amalan-amalan yang senantiasa kita baca seperti zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian mengkaji ya langkah-langkah kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa rajin menuntut ilmu, rajin mengikuti kajian-kajian agama, itu merupakan jalan mudah baginya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Burhan Syah SAGPD, mari kita dengarkan dulu lantunan sholawat Tibbil Qulub yang akan dipandu oleh Ibu Jumuria bersama Ibu Ena, dan tidak lupa bersama jamaah pengajian taklim subuh Jamaah Haruniyah. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
dua buah lantunan ya. Yang pertama tadi adalah tentang Sholawatidul Qulub. Saya kasih penjelasan sedikit, Ibu Solehah. Sholawatidul Qulub ini juga merupakan sholawat pengobatan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau menemani orang sakit atau bahkan diri kita sedang sakit,
Nah, selain kita qiraatul Quran, ada baiknya juga kita membaca sholawat untuk ini. Pelan-pelan ya, nggak usah pakai mic, ya nah, nggak usah pakai ramai-ramai. Jadi waktu sakit tuh kita lakukan itu juga merupakan hiburan terbaik, betul Bu? Dan kalau kita bahagia, happy, itu mendorong, mempercepat kesembuhan kesehatan. Baiklah, Ibu-ibu salehah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita saat ini untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Burhan Syah SAG IPD. Temanya masih Pak Ustadz ini lagi senang bicara cinta, Ibu. Pokoknya lagi sedang berbunga-bunga ya. Tapi jangan sama ya, ini bukan cinta. Ayo ibu nih bawaannya baper ya. Bukan cinta kepada makhluk ya, tapi untuk analogi, untuk membandingkan, untuk melihat betapa besarnya atau seberapa besarnya cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada makhluk, akan lebih mudah misalnya kita bahas dulu bagaimana seseorang itu bisa berkorban lahir batin, berkorban bahkan nyawa taruhannya ya untuk mewujudkan atau mengkonkretkan rasa cintanya. Ini kepada makhluk yang notabene dalam catatannya punya keterbatasan, punya batasan waktu ya, kemudian punya kadar-kadar, punya hambatan, punya kelemahan dan sebagainya. Dan juga manusia bukanlah sesuatu yang katakanlah yang paling begitu berjasa dalam hidup kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya dia berjasa sih memang, tetapi tadi ada turun-turun, ada batas-batas, ada titik-titik lemahnya. Misalnya ketika dia sudah sakit, ketika dia sudah pergi, tentu dia sudah tidak bisa lagi memberikan apa-apa yang kita harapkan atau kita dambakan. Nah, berbeda tentunya dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berhenti, tidak usang, tidak lapuk, tiada mengalami kesurutan dan kesurutan terkena oleh waktu dan hari-hari berlalu. Oleh karena itu, pertanyaan filosofis ya tentang mengapa kita harus mencintai Allah itu penting kita tanyakan. Ya, kita sholat, zikir, ngaji, ya, kemudian melaksanakan perintah Allah. Nah, perlu kita tanyakan, apakah benarkah aku sudah mencintai Allah? Nah, maka oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan mendalami lebih jauh seberapa besar dan mengapa kita harus mencintai Allah. Kita bisa masuk episode kedua ya Pak Ustadz ya. Karena minggu lalu juga Pak Ustadz ini bicara tentang cinta. Jadi hari cinta lagi, tapi cinta yang lebih mendalam dan hakiki, yaitu cinta kepada Ilahi. Baiklah, saya bukan penceramah, saya sedikit aja bukanya. Mari kita dengarkan secara seksama kajian tentang cinta kepada Allah dan Rasul ini bersama Pak Ustadz Burhan. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ungkapkan cinta kita kepada Allah ya, dengan perasaan yang penuh rindu, berharap rahmat dan ampunan Allah, dengan harapannya tetap umur panjang dalam ketaatan, dan berharap kita dimasukkan dalam surga, berharap kita dikumpulkan oleh Allah bersama keluarga kita di nanti, mana ayah, suami, istri yang kita rindukan. Mudah-mudahan Allah yang cinta sama kita itu mengumpulkan kita lagi di sana bersama Nabi juga, bersama Rasulullah Muhammad. Baca zikirnya 3 kali ya, tapi dengan penuh rasa cinta ya. Alhamdulillah.
ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kemudian salawat rindu kepada Nabi, saya bawakan kerinduan dan cintanya, nanti ibu jawab. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal haqiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal haqiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Beda kan kalau kita membawakan zikir dengan penuh cinta, ya, salawat dengan penuh cinta, suara ibu ipa yang biasa tidak keluar tinggi keluar. Suaranya pun bergetar karena ada kerinduan. Jadi kalau kita biasa ya bawakan tak ada rasa itu hambat ya. Itulah bedanya kalau kita pun ngaji baca Quran dengan penuh cinta, beda ya. Saya juga sering mengikuti orang-orang baca Quran pada umumnya, lagunya bagus, suaranya bagus, tapi tak menggetarkan hati saya. Lagunya bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus, makharatnya bagus, tapi begitu saya dengar, bahkan ada yang juara gitu. Apa tak menggetarkan hati saya ya? Tapi begitu bacakan itu setelah saya pergi ke umrah atau haji, ibu-ibu yang sudah pernah haji, ibu ipa, banyak ibu yang sudah pernah haji ini, ada Wati Jamil, yang Mamlan, yang lainnya. Anak kalau dah imam baca itu kan langsung keluar mati gitu. Apa ya? Padahal kita pun kadang-kadang belum paham benar ayat itu. Nah itulah imam yang baca Quran dengan penuh rasa cinta pada Allah, menggetarkan orang-orang yang mendengarkannya. Ya. Yang pengalaman mendengarkan imam-imam besar baca di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, insya Allah sudah pernah menikmati bacaan Al-Quran dengan penuh cinta kepada Allah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, cinta itu adalah ketika kita dengan sesuatu itu merasa senang ya tengok kau ni suka, jadi cinta dalam bentuk rasa suka. Nah itu diwujudkan lagi dengan ingin sering ketemu. Dulu kami pernah KKN sama Bu Ipa di Sintang sana, Empaci. Jadi ada bapak-bapak tua tiap malam datang ke camp kami. Kami ini biasanya, ini perumpamaan ya, kami ini biasanya ngasih taklim Bu Ipa keliling ke ibu-ibu, kalau kami keliling ke bapak-bapak malam hari. Jadi di antara interaksi kami itu, Bu Ipanya pun ada gak disayang ibu siapa namanya? Saya ini juga disayang oleh ibu bapak. Tiap malam datang ke camp kami. Kami dulu KKN sama Bu Ipa, bawa ayam, bawa ubi, bawa beras. Kenapa Pak datang ni ada perlu begitu dia nak tidur kan? Orang jauh. Wong besok bapak udah pulang, kami tidak bisa ketemu lagi bapak. Kami sayang sama bapak-bapak. Oh, itu ungkapan orang yang sayang, ingin berlama-lama. Itulah cinta kepada manusia seperti itu ya. Apalagi kita sebagai misalnya cinta bersama suami istri, tentunya kita pengen berlama-lama dari suami kita pada istri kita.
Macam saya pun pengen berlama-lama dengan Bu Noh, tapi Bu Noh udah duduk, macam mana kan? Ditunggu di kubur tu. Dan saya tunggu di kubur tu malam 1, malam 2, malam maghrib saya tunggu. Tak ada kawan-kawan ni betul-betul. Ada keluar-keluar dia. Kalau tak percaya, tanya tekcap tu. Tanya Nasana tu. Sedap punya lagi macam kau ni. Saya tunggu. Rasa cinta tu, kehilangan. Ya kan? Kemarin biasanya kita berdua bersama, ya kan? Ingin terus ngomong walaupun dalam keadaan sakit, ya tetap ada je samping kita udah tenang hati kita. Itulah cinta. Pergilah ke kubur tu, ngomonglah apa yang nak diomongkan di kubur tu. Sampai malam ke-25, ada kata bangun-bangun dia. Cinta. Macam mana nasib aku ni? Sedih tu. Jangan fikir dengan misalnya cinta itu dengan menikah lagi misalnya hilang, tidak ya. Tanyakan pada orang yang meninggal suami, meninggal istrinya tetap punya memori. Nah, maka kalau kita bicara tentang cinta ya, tetap ada rasa sedih itu kepada manusia karena kenangan indah, pengorbanan, pengabdian misalnya 37 tahun, maka kita selalu merasa tenang, merasa senang. Ketika tak ada, kita bercari. Nah ini keterbatasan cinta kepada manusia. Tapi cinta kepada Allah itu, ya, tidak ada batas. Kadang kita ini cintanya buta. Begitu kehilangan orang yang kita cinta itu, orang benci pada Allah. Mengapa kau ambil dari Tuhan? Tak guna tak aku sembahyang. Aku dah dulu banyak lebar. Ini salah. Maka cinta kepada Allah, ya, itu tak pernah akan hilang. Cinta Allah kepada kita tak akan pernah hilang. Cuma cinta ini tak nampak, itu saja. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, arti cinta. Kita merasa senang, merasa tenang dekat dengan dia, masa terus pengen berbicara dengan dia, masih terus berharap adanya komunikasi. Nah inilah cinta. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 di mana Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillahi walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Jadi manusia itu diantaranya ada yang mengambil Tuhan lain selain Allah. Mereka mencintai Tuhan itu seperti mereka mencintai Allah. Tetapi orang beriman, ini coba kita ikuti, walladzina amanu, ikuti walladzina amanu. Sekali lagi, walladzina amanu asyadda hubban lillah. Hubban lillah ya. Walladzina amanu, ikuti yo. Walladzina amanu asyadda hubban lillah. Hubban lillah. Adapun orang beriman karena sangat cintanya kepada Allah. Nah, kadang kita ni salah mengeksplorasi cinta kita ni. Lebih banyak cinta kepada dunia. Ini harus hati-hati. Kadang-kadang kita ni mengambilkan waktu, misalnya untuk suami ya sampai tak sembahyang, salah juga. Kadang-kadang kita ni karena cinta sama istri, habis waktu untuk istri ya sampai tidak sembahyang, sampai tidak tahajud, salah juga. Habis waktu kita untuk pekerjaan rumah tangga, terlalu cinta bersihkan rumah, bersihkan bunga, lupa ngaji, itu juga salah. Maka sampai kadang-kadang hobi main bulu tangkis, mati di lapangan. Hobi itu artinya cinta. Tak mau jauh-jauhan dari main bulu tangkis sampai mati, bahaya juga. Hobi main sepak bola, main takraw sampai mati di lapangan, itu salah juga. Maka kita harus memanage rasa cinta ini, harus lebih banyak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Ada 30 alasan. Kemarin saya kasih PR mahasiswa, saya tidak ada yang bisa jawab. Mengapa kita harus mencintai Allah? Ada 30 alasan.
Kemarin di pengajian Bu Yolong Ramlah, pengajian Akhawatul Muslimah Hajah Ramlah, sudah disampaikan 5 ya. Nah ini saya akan sampaikan berikutnya beberapanya saja saya percepat. Kenapa kita mencintai Allah? Ya, diantaranya adalah bahwa Allah memberikan kenikmatan. Ini yang belum disampaikan kemarin. Berikan kenikmatan kepada kita. Dan kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu, tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'addu nikmat Allahi la tuhsuha. Surah An-Nahl ayat 18. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu, kata Allah, tidak mampu kalian hitungnya. Ya, bisa melihat nikmat Allah. Mau berapa dah? Ada yang 60. Dari umur 0 tahun sampai 60 bisa tengok. Bedakan hitam putih, bedakan yang cantik sama yang buruk, bedakan yang tinggi sama yang rendah, bedakan warna. Ini bisa melihat, bisa membaca. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan ditanya oleh Allah juga. Untuk apa mata itu? Banyak baca WA ke, banyak baca Quran? Tanya oleh Allah nanti. Atau banyak baca yang lainnya. Kemudian nikmat bisa mendengar, dan nikmat bisa berbicara, nikmat bisa mengeluarkan suara yang indah, nikmat bisa menggenggam ini syarat-syarat bekerja dengan baik. Nah, salah satu jari saya nih, sini ini hari ini harus disuntik, ini sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Rupanya ada barang di sini. Mudah-mudahan nanti ada disuntik. Ini sudah tak nikmat, bekam sudah payah. Waktu game muda lo, wah, kok main gitar ni sama main organ cepat. Ini udah satunya dari dibuat tak bisa menggenggam, tak bisa genggamnya kaku. Kadang-kadang baru tidur tak bisa gitu tak bisa. Ini bisa. Ini nikmat ni. Ini dari cabut sikit ya. Inna haula yuhibbuna al-ajla wa la yazaruna warahum. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Kami yang ciptakan mereka, kami yang membuatkan sendi-sendi ini. Kata Allah, kami yang membuatkan sendi-sendi ini. Ya. Surah Al-Insan yang kita baca setiap subuh Jumat di rumah ya. Kalau dia dah sakit, 1 jari, kalau 5 jari, dah. Apalagi kalau semua jari ini tak bisa apa-apa lagi. Apa naik berkami? Bibi masih muda. Ini nikmat dari Allah. Kalau kita bicara juga nikmat, ngomongnya masih bagus ya. Maka kita harus balas cinta Allah kan kita ni jari-jari bisa rekam. Macam mau dijamin pada jari macam gini macam mana mau dia nak masak? Tinggal kenangan masak mau dulu ya mau. Apa mau dia tak bisa masak ya? Nah, macam ni dia. Ini. Bukan lu pacak main gitar. Sekarang apa? Dah kaku dah jari. Kaku macam ni. Kaku ni. Jadi apa? Inna haula yuhibbuna al-ajla wa yaruna warahum. Lalu khalaqnahu wa syaddadna asrar. Kami yang menguatkan ini kata Allah. Ya, jadi kalau kita masih begini ni, dah sedap dah ada. Susu kambing. Ada jual dah. Bagi pacaran susu. Nyuruh je, cubalah belikan. Yang mana? InsyaAllah. Tetap, kan? Jangan undangan sama isteri, pegang sedap. Kau dah begini? Macam mana nak make? Nah inilah nikmat dari Allah. Tanpa kita sadari, kau semua jari begini macam mana? Alhamdulillah. Dari kecil Allah cinta sama hambanya sempurna. Jadi kami kuatkan sendi-sendi kami itu supaya untuk balas cinta aku ni. Begitu Pak. Balas cinta Allah tu. Begitu Pak. Nikmat apa lagi? Bisa berjalan dengan cepat. Itu nikmat. Nah, saya ini juga sudah mulai diingatkan lutut sakit. Jalanan tak bisa cepat lagi, tak bisa lari. Olahraga pun kalau bisa pakai sepeda. Sepeda ringan. Jalan sudah dicabut.
Diingatkan. Makanya saya bilang, kata Ibu Imah, Al-Qurannya bicara tentang cinta Allah. Saya ingatkan, posisi saya ini udah seperti ini. Jadi ini udah mulai ini. Dulu cinta Allah ini diabaikan mungkin. Dulu kau tidak banyak buka Quran kali, diingatkan. Jangan kau buka yang lain lagi. Jangan main kita lagi ya. Dah main Quran ya, kau buka Quran apakah? Dulu juga main poli sampai main futsal. Aku ingatkan kau ya, jangan nak buka futsal lagi, lapangan futsal, main poli putih. Solat tahajud ya. Gunakan untuk yang lain-lainnya apa ni? Ya? Untuk orang bisa tak? Bisa macam itu, Allah bisa macam itu. Macam bisa, insya. Mari diingatkan. Ini nikmat Allah semua ni. Apa lagi? Ibu, ya. Nikmat Allah, ya. Mama ya, mama ya, ini untuk kita mama, lelaki. Air mani. Apa itu disebut oleh Allah, air mani itu nama Quran surah Al-Waqi'ah. Bu Ajah Nur Arab ni pandai ni surah Al-Waqi'ah dia hafal. Ibu-ibu yang lain pun. Afara'aitum ma tumnun. Cuba kamu perhatikan kata Allah, air mani yang kamu punya itu. Afara'aitum ma tumnun yang terpancar. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang ciptakan air mani itu atau kami? Nah, ternyata Allah yang ciptakan itu. Kalau di muda macam ini, air mani produknya cepat, 1 hari bisa orang melakukan misalnya 2 kali, 3 kali. Kalau macam kita ni Pak Mak, seminggu sekali, alhamdulillah. Allah dah ingatkan, ingat banyak-banyak lagi. Minggu 2 kali, alhamdulillah. Benar ini. Ini bukan mencabut, tapi kadang dilupakan. Itu bukan nikmat Allah, jadi tak ingat-ingat. Oke, dulu semua digunakan sembarangan. Betul ini apa? Oke, mudah alhamdulillah digunakan dengan baik. Alhamdulillah, nikah halal betul. Nah, udah tua ni, kenapa dikurangi produksinya? Yang ibu-ibu pun sudah 55, 46 ada mengalami menopause namanya. Menopause. Dah mulai lemah dah. Tentang hormon-hormon yang berkurang. Walaupun harus melakukan dengan terpaksa karena cinta saja. Tidak ada apa dari bapak berarti pada bapak pergi. Tidak dikurangi. Diingatkan, apa dikurangi? Udahlah, jadilah kau cinta dengan benda-benda itu tu. Cinta pula dengan Allah. Kalau mandi, apa subuh-subuh, bila nak tahajud, terlambat terus. Dah, diganti aktivitas itu dengan kembali tahajud malam hari. Tak kira letih. Ya? Main macam mana? Seminggu sekali pun, kita 70 lebih. Tak bisa kerja malam, Pak Mak. Afara'aitum ma tumnun. Bukan surah Al-Waqi'ah tu kalau saya bohong. Ada semua. Tak ada satu pun yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi model begitu, lagi program begini. Kata Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kami ciptakan itu sia-sia. Waktu muda produksinya bagus, waktu tua mengapa lambat. Agar tua ini umur kita sudah 50, 60, 70 ini, cinta kita pada dunia itu dikurangi. Cinta kita pada hubungan biologis itu sudah mulai dikurangi. Volumenya dan yang lainnya sudah harus banyak baca Al-Quran, sudah harus banyak tahajud. Cintanya dialihkan Allah kepada Allah. Agar kita nanti dipanggil dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil dengan panggilan yang nyaman. Coba kok macam kita ni tua-tua masih bagus gitu. Ujung-ujungnya banyaklah bini kan kacau juga. Di luar kehendak yang halal, yang na'udzubillah. Banyak di antara orang tua yang akhirnya menghabiskan waktunya dan matinya misalnya di hotel-hotel. Na'udzubillah.
Karena tidak mau merasa tua tadi. Nah, itu diingatkan, udahlah, banyakkan cinta kepada Allah, kurang yang begitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian nikmat Allah, ya. Jadi kalau dikurangi pada usia tua, nikmat itu bukan berarti Allah jahat, ya Bapak ya. Bukan berarti Allah dibenci, tapi Allah mengalihkan. Pertama memang kita secara hukum alam tua berkurang produksinya, tapi Allah mengalihkan. Alihkan Allah, cinta kau kepada dunia itu harus sudah berkurang. Kalau dulu tiap hari kau bisa cinta dunia yang begitu, sekarang seminggu 2 kali. Artinya ada 5 hari yang kita sudah diminta konsen untuk tahajud dibaca, gitu, ya? Mungkin tahajudnya mulai jam 2, bangun awal-awal bisa jam 2. Kalau dulu bangun jam 2 langsung misalnya nengok orang rumah, jam 2 kita bisa bangun. Ya, adik kita tak bisa ngapa-ngapa, udah ambil wudhu. Bacalah surah panjang-panjang sikit si Al-Quran yang akhir. Dari jam 2 kita bangun sampai 1 juz bisa bangun. Tahajud pakai 1 juz. Macam mana Pak Muhammad kami tidak hafal Quran. Macam mana nak tahajud 1 juz? Tahajud 1 juz cinta, bukti cinta kita kepada Allah. Buka dia punya itu, taruh depan sini Al-Quran yang besar tu. Taruh depan mata kita sini. Ada kuang besar taruh depan mata kita. Baca sambil mandang Quran. Ya. Mati tak mata pun tak nampak. Kalau yang besar, tulisannya besar. Kalau yang besar, baca depan kita tu. Belilah anaknya tu, meja untuk duduk itu. Apa namanya meja sendiri itu. Tembok. Paling 600 taruh situ, ayo apalah. Nanti dapat gaji pensiun juga beli tembok. Taruh Quran situ, diri kita depan tu, jarak kita bisa pandang. Bacalah mulai dari surah Al-Baqarah. Tiap malam 1 juz, 30 malam hatam Quran kita tahajud. Kira-kira 2 lembar, 3 lembar, rukuk sujud rakaat pertama. Lanjut ke lagi, macam mana nak baliknya? Rukuk itu kita 2 lembar saja, itu 2. Kalau pakai HP bisa tak? Kalau di Makkah, kalau di Madinah, orang cinta dengan Quran dibawa sembahyang pakai HP. Benar tak tengok itu bu? Bukan baca WA. Bukan baca WA. Ini berdiri ni. Yasin Al-Quran pakai surat yang baru. Boleh tak ni? Banyak orang melakukannya, boleh tak kali? Ada bergerak lebih dari 3 kali. Yasin. Nah inilah ibu-ibu, bapak-bapak, kita berupaya semakin tambah usia kita ini, semakin kita merasa rindu, semakin tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah banyak berikan kenikmatan kepada kita. Surah Ar-Rahman diingatkan kepada kita berapa belas kali itu. Yuk kita baca sama-sama. Bagi ayyi alaihikuma tukadziban. Bagi ayyi alaihikuma tukadziban. Dalam tubuh kita nikmat Allah yang banyak, begitu ya. Kuku, ini nikmat kulit yang paling asli kita ini adalah kuku ini ya. Dia keras, di sini lembut. Kamu bisa gitu. Bulu alis mata nikmat Allah. Di sini tidak bisa tumbuh panjang. Kok bapak-bapak di sini tambah panjang. Ini Pak, ada seorang suami nampak istrinya berita nasional, masya Allah. Bu Iba untung dapat suami Pak Jumri. Alhamdulillah. Cuma saya tak dapat istri. Saya agak tua. Pak Jumri pun agak tua kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami ikut Pak Muda kami lo dapat bini muda kan. Dia jamin ya udah lo tua dah. Alhamdulillah. Yang muda setia, suami setia, mau pun setia sampai sekarang tak kahwin lagi. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita. Balas cinta kita, cinta Allah kepada kita itu kita balas dengan meningkatkan ibadah. Baik, nikmat yang lainnya banyak, ya, banyak. Nikmat punya anak sempurna, ya.
ada kerjaan diberi Allah, ada istri, ada cucu kita. Ya alhamdulillah. Anak kecil-kecil sikit tak apa-apa. Nanti ada waktunya dia berubah. Nanti ada waktunya anak tu berubah. Macam saya ni dulu degil dah. Malam main poli, malam main sepak bola. Biasa main sepak bola sampai bertinju. Sampai balik rumah, mak sama bapak ni, saya fikir marah sama saya. Saya tapurlah rumah mak ngajar. Tinju situ lah. Tak pernah tinju balik rumah belakang. Habislah aku ni kena marah. Masa anak ustaz bertinju, udah SGO tu. Betapa lembutnya orang tua saat itu. Mak kalau ngebik, mak tu suka membela. Jangan kau nak marah anak kau kelahi tu. Kau biasa juga kelahi. Itu orang saya punya mak bela. Saya fikir baliknya kena menampar lah saya. Mana Muhammad kata bapak? Ya Muhammad, belum kahwin kita boleh cekik sikit. Panggil duduklah depan dia. Kau kelahi kata dia. Kata dia gegak-gegak. Kenapa kau lari? Waktu kelahi itu saya lari. Karena tak pernah kelahi. Habis ninju orang tu belakang. Habis melajang orang tu lari. Karena yang saya kerajang ni kebetulan nak nantam tak. Saudara sepupu saya ni Pak Sempurna ditijak. Saya tengok sepupu saya naik tijak. Padahal kita ni tak ada tinju. Ni hancur ni mati sepupu aku ni pun tajam kan. Habis itu saya lari ketakutan. Ngapa dia tak pernah ajak orang dia ketakutan. Begitulah konsepnya. Jadi tanya orang tua, kau tinju tadi? Iya Pak. Ngapa kau lari? Bukan dia marah, dia tanya, ngapa kau tinju tu lari? Saya bingung. Bapak ni marah ke melanjurkan ngambul. Kenapa kau lari? Kau dengar. Jadi saya tu lebih marah kena itu ketawa saja. Tawa tapi takut. Macam mana ni bayangkan? Nak ketawa tapi takut. Nah inilah ibu, kita punya anak biasa nakal macam saya nakal. Orang tua sabar, tunggu je. Biasa balik malam tunggu je. Sambil didoakan. Jangan banyak ngeluh dengan anak. Doakan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Punya anak bakal bulan. Alhamdulillah doakan saja. Karena banyak orang yang kahwin sampai sekarang tak punya anak. Betul tak? Betul ubat suntik sana, suntik sini. Dari jauh kecil sampai jauh besar nyuntik tak ada apa-apa. Ya tak? Ya pokoknya halus sampai jauh besar nanti si ibu tak pandai hamil-hamil. Alhamdulillah kita tidak pakai suntik jauh kecil. Hamil. Enak ibu, betul bu? Tak perlu suntik subuh maksudnya. Ibu lalu nak makan bahuan cabut tak. Kalau orang tak bisa hamil kan suntik subuh. Suntik sana, suntik sini. Dah pergi suntik semua tak bisa pergi paranormal pula. Tak bisa hamil. Tapi ibu-ibu yang subur, ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang pasangannya sehat, jangan nak ya, keluar benda tu. Keluar anak kita. Alhamdulillah. Tak payah. Dan kita syukuri semua nikmat Allah ini. Banyak nikmat Allah yang ingin kita uraikan. Saya mahasiswa saya kemarin ada jumlahnya 42. Berkata Allah, wa yata'udhu nikmat Allah ila tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Saya minta pada mahasiswa saya itu, satu orang mengungkapkan 3 nikmat Allah. 3 dalam tempo setengah jam. 3 orang. Akhirnya terkumpul 3 kali 42 berapa itu? 126. Itu bisa diungkapkan misalnya ginjal sehat, itu nikmat Allah. Paru-paru sehat, jantung sehat, nikmat Allah. Pak, darah beredar dengan bagus, itu nikmat Allah SWT. Itu pemberian Allah. Berlagi bisa buang air besar, nikmat Allah juga. Bisa buang air besar, bisa buang air
kecil, Masya Allah. Oleh karenanya semua ini Allah cinta dengan kita. Maka semua yang ada dalam tubuh kita itu tentang cinta Allah kepada kita. Maka kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, seperti suami, macam saya kehilangan Uno, sedih. Itu nikmat Allah yang hilang itu, sedih, menangis kita. Tapi kita harus ingat nikmat Allah yang lainnya. Badan aku masih sehat, Uno meninggal, tapi saya masih sehat. Alhamdulillah, bisa cari yang ini. Itulah seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Kita balas cinta Allah dengan meningkatkan ibadah. Salat 5 waktu kita jaga dengan hijab dan surah. Salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud dengan alfa, salat malam dengan alfa. Jadi tanda cinta kita kepada Allah, kita buat target. Kalau kemarin tak pernah salat malam, coba kita buat target. Mulai malam hari ini habis salat isya, saya minimal salat malam dulu sebelum tidur. Tak salat hajat ke, tak salat qiyamul lail ke. 1 kali salam minimal atau 2 kali salam. Semua pendek-pendek. Buat target cinta. Bukti aku cinta padamu ya Allah. Malam hari ini saya salat hajat. Malam hari ini saya qiyamul lail sebelum tidur. Allahu Akbar. Saya akan laksanakan witir sebelum tidur. Itu tanda cinta. Tidur, saya bertekad bangun tahajud tadi ya Allah. Jam 2, jam 3 atau setengah 4. Silakan. Begitulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan tanda cinta kepada Allah juga bisa diwujudkan mencontoh Rasulullah. Mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta pada Allah, ikutilah aku. Aku itu siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta pada Allah, Allah akan membalas cintanya kepadamu dengan mencintaimu. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, insya Allah apa hajat kita akan diberikan oleh Allah dengan segera. Dengan segera. Apa yang kita ingin cepat Allah berikan. Pengen haji cepat Allah berikan. Itu namanya yuhibbukumullah. Pengen berumah cepat Allah berikan. Pengen anaknya selamat Allah akan berikan. Pengen surga Allah akan berikan. Kadang bahkan tak perlu lagi kita minta. Kalau orang yang sudah mencintai, sering mencintai suami istri, tak perlu lagi minta nafkah dan langsung diberikan suami. Tak perlu lagi minta rumah dan langsung dibuatkan suami. Tak perlu lagi minta kendaraan oleh istrinya, suami langsung berikan. Nah, begitu juga ibu sebaliknya membalas cinta suami. Pakai bahasa isyarat, suaminya perlu apa, ibu sudah paham. Tak perlu minta lagi suaminya, ibu sudah paham. Mau kopi, mau makan, mau tengok tulisan, ibu sudah tahu. Mau apa pun ibu sudah tahu dengan isyarat. Nah inilah perumpamaan orang saling mencintai seperti itu. Begitulah Allah SWT kalau sudah mencintai seorang hamba, yuhibbukumullah, dia cinta memenuhi apa yang kita inginkan, wa yaghfir lakum, dan mengampunkan dosa kita. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan dan sampaikan kepada Pak Ustaz kita Bapak Haji Burhan SAGPD yang telah mengurai, mengeksplorasi betapa luasnya makna dan arti cinta, yang cinta yang hakiki yang sesungguhnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya, alangkah mirisnya ketika misalnya anak-anak atau tetangga-tetangga atau siapapun orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah, bagaimana caranya akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang sampai akhir hayatnya tidak kenal dengan siapa Tuhannya. Nah, beruntunglah ibu-ibu solehah ini yang rajin pergi majlis taklim, pengajian, membaca Al-Quran, mengenal siapa yang disembahnya. Siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal sifat-sifatnya, kita mengenal nama-namanya yang 99, ya kan? Kita mengenal perbuatan-perbuatan Allah melalui apa? Melalui ayat-ayatnya, melalui Asmaul Husna, melalui sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak kenal maka
tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Maka wajiblah bagi kita untuk senantiasa mengenal Allah. Karena dengan mengenalnya, insya Allah kita akan bertambah cintanya, akan bertambah ketaatan kita, dan tidak akan susah bagi kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul, maka akan lahir cinta-cinta kepada makhluk karena Allah. Bagi orang tak kenal Allah, maka dia akan tereduksi hanya cinta kepada makhluk. Habis waktunya, habis umurnya, tersedot segala-galanya hanya untuk mengurus cinta kepada makhluk yang akhirnya dia akan rugi dan merana, kemudian sengsara di neraka. Maka sekali lagi marilah kita tumbuhkan, mari kita bina, mari kita pupuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah ridha kepada kita, semoga Allah bertambah juga cintanya, yaitu dengan menjawab harapan-harapan dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Buran, terima kasih para jamaah. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.